Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju kota Subang, konon katanya ada sebuah tempat yang pernah disinggahi oleh Raden Kian Santang. Saat kami tiba di lokasi, aura mistik sangat terasa di wilayah ini. Struktur bangunan di sini sangat sederhana sekali. Pagar terbuat dari bambu sekelilingnya dan ada saung untuk melaksanakan sholat. Tetapi di balik kesederhanaannya, ternyata tempat ini pernah disinggahi oleh tokoh-tokoh besar di zaman dulu. Dan energi spiritualnya masih tertinggal dan bersemayam sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Wa syukurillah wa ni'matillah. Masih bisa berjumpa, berkumpul di sini bersama saudara-saudara di Subang ya. Kita kali ini ada di Subang, ada di daerah masih Jawa Barat, Subang Jawa Barat ya. Di sini ada sebuah petilasan. Entah petilasan dari mana gitu ya, arahnya kita belum tahu jelas. Belum tahu jelasnya, tapi katanya ada dari sangkut pautnya dari Kian Santang ya, dari Raden Kian Santang. Tapi nggak tahu nanti menurut versi gaibnya seperti apa. Nanti kita cari tahu. Jadi ini bersama saudara-saudara dari Jakarta, dari Majelis Jakarta berkumpul juga, dan Amus dari apa? Dari asli dari Subangnya. Mana Amus? Amus. Kemana? Oh eta. Sama keluarganya, sama anak istrinya hadir. Nggak takut ini, Neng? Nggak takut ah? Nggak? Berani. Kelas berapa, Neng? SMP sama 6. Oh, SMP sama 6. Ini nggak takut, berani ya ikut ke sini. Ya udah. Oke, Amus siap. Kita langsung aja yuk. Tapi sayang narasumbernya nggak bisa datang karena ada keperluan lain gitu. Jadi kita langsung aja. Nanti kita tanya-tanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isanet. Ini udah masuk. Assalamualaikum. 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 Bisa jawab salam saya? Assalamualaikum. Oh ini bisa jawab. Berarti muslim ya, ada muslim. Yang ini nggak jawab. Assalamualaikum. Dari Kenapa? Kenapa kau nyerang? Assalamualaikum. Selamat malam. Ini yang menyerang ya. Ada apa? Saya datang baik-baik, ingin bertamu bersilaturahmi, tidak ada maksud lain. Siapa kamu? Datang ke tempat ini. Saya mau berkunjung aja, mau silaturahmi. Untuk apa? Ya untuk silaturahmi aja.
Bukan untuk apa-apa, bukan untuk merusak, bukan untuk apa. Boleh. Itu kalau boleh, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Kalau boleh ya kita lanjutkan, kalau nggak boleh ya kita nggak maksa, karena kita nggak ada tujuan lain. Hanya ingin bersilaturahmi di sini, itu aja kok. Ya. Boleh. Boleh ya. Kita cuma ingin tahu kenapa bisa ada tempat ini, gitu aja. Memang dari dulu sudah ada tempat ini. Oh, dari dulu sudah ada. Ya. Sudah lama sekali mungkin ya. Nah, ada yang mau ditanyakan, kenapa bisa ada tempat ini? Karena dulu Kenapa bisa ada tempat ini? Dulu kenapa? karena dulu di sini ada tempat petilasan. Ini sekarang petilasan juga. Ya. Sampai sekarang masih ada kok. Memang masih ada. Dan setiap bulan Maulud banyak manusia yang datang ke tempat ini. Iya. Gitu ya, nggak apa-apa. Itu airnya selalu besar itu. Ya. Itu katanya. Kecil. Ini katanya petilasannya Raden Kian Santang katanya. Ya. Memang nyampe ke sini. Pernah datang ke sini dan ini dijadikan petilasan Kian Santang Datang untuk apa? Pernah datang ke sini untuk apa? untuk melihat air ini, untuk mengambilnya, dan dia wudhu di tempat ini. Oh, maksudnya hanya untuk berwudu. Iya. Dan bukan itu saja. Itu tujuannya sedang apa kok bisa nyampe ke sini? Dia sedang mengembara. Katanya air ini diadakan sama beliau, sama Raden Kian Santang itu. Ya, Hmm? memang. Karena pertama ada air itu kecil. Oh, berarti tadinya memang sudah ada sebelum Raden Sudah Kian ada. Santang datang itu Sebelum memang. Raden Kian Santang datang ke tempat ini. Dan dulu kecil airnya. Oh, berarti memang sudah ada dari dulunya, Iya. tapi kecil. Setelah dia datang jadi dibesarkan gitu. Oh, Dan gitu. bukan itu aja. Apa lagi? Ada Syekh Kuro, muridnya, pernah datang ke tempat ini. Santrinya. Oh, santrinya. Iya. Oh, pernah lewat ke sini untuk sholat juga. Iya. Dan dia juga membantu doa untuk mengeluarkan air itu. Jadi tambah besar. Iya. Oh, dari dulunya memang sudah ada tapi kecil. Iya. Terus jadi besar setelah banyak orang-orang yang datang ke sini. Iya. Oh, gitu. Oh, berarti sering disinggahi ya ini ya, dulu pernah disinggahi. Oleh berapa orang besar tuh? Banyak. Banyak. Oh, pernah disinggahi oleh orang-orang tertentu berarti ya? Gitu. Itu berarti dari dulunya airnya sudah ada. Itu dari mana tuh? Dari mata air murni atau gimana tuh? Mata air murni. Oh, sudah ada dari Allah. Dia muncul sendiri.
Makanya banyak yang suka pada datang ke sini. Apalagi setiap bulan Mulud. Iya. Banyak yang berziarah. Iya. Banyak yang berziarah berdoa sini ya. Iya. Kenapa harus memilih air di sini, berwudu di sini? Memang dulu gak ada air di yang lain, di tempat lain gitu. Karena ini air paling suci dan bersih, makanya banyak yang menjaganya. Siapapun yang masuk. Oh, ini air yang berbeda dari yang lain ya. Makanya Raden Kian Santang juga betah ada di sini. Itu benar. Ya udah, terima kasih. Kamu kalau mau pulang silahkan kembali. Saya bantu ya. Ya. Assalamualaikum. Yang satu mana? Cari, Pi. Oh, ada sini. Saya mau tanya tentang tempat ini, Ki. Aki dari sini. Iya. Katanya ini pernah disinggahi Raden Kian Santang, apa itu betul? Memang betul. Oh. Saya mau tanya yang paling lama di sini dari mana, siapa, Ki? Awal mulanya dia singgah di sini. Selain dia kan banyak yang kesini katanya tadi. Ya, memang. Ya, yang saya mau tanya itu yang paling lama dari mana, siapa? Sebelumnya, mau tanya terlebih dahulu. Iya, Dari mana kamu? saya dari Kuningan, Ki. Tidak jauh dari sini. Iya, tidak jauh dari Kuningan. Yang paling lama di sini itu salah satu santrinya Syekh Guru dari Cirebon, dekat dengan tempatmu. Oh, santrinya asalnya dari Cirebon. Ya, Nyantri di sini. Oh, Syekh Kuro ya. Syekh Kuro itu yang ada di Kerawang. pernah berwudu di tempat ini. Selain itu, ada lagi seorang panglima sedang mengemban tugas. Panglima. Ya. Kalau Panglima dari kerajaan dong. Tentu saja, Hmm. dia berasal dari kerajaan Galuh. Kenapa nyampe ke sini dari Galuh? Dia bersinggah ketika sedang memimpin, mau melihat kota Karawang, wilayah Karawang. Oh, memata-matai berarti dong. Ya, Oh. dia bersinggah di sini. Itu cukup lama. Kenapa harus tinggal di sini? Nggak ada tempat lain memang? Karena tempat ini memang beda dari yang lain. Itu airnya katanya ada yang menimbulkan air oleh manusia. Memang dulu air ini memang sangat kecil. Maksudnya sudah ada. Ya, Katanya dikeluarkannya oleh seseorang. air ini dulunya memang kecil. Sudah lama sekali. Tetapi karena dengan kekuatan doa, air ini menjadi besar. Oh, berarti air ini memang sudah ada tapi kecil. Ya, Oh, jadi lebih besar lagi setelah. lebih besar setelah didoakan
Ya, 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 ya. Oleh seseorang, aku tidak berani menyebutkannya. Ya. Dan di sini juga sering banyak yang datang sepertiku melakukan semedi, mendoakan para pendahuluku. Berarti air ini untuk berwudu ya? Ya, Dipakai untuk berwudu. setiap malam ada yang berwudu di sini. Dan terdengar sering juga suara-suara yang lain. Itu kami sedang mendoakan. Seperti yang kamu lihat di sini. Bukan hanya aku, tapi ada yang lain. Dan panglima itu yang dari kerajaan Galuh masih tersimpan di sini kekuatannya. Masih tersimpan. Ya, karena dulu dia ditugaskan dalam sebuah misi oleh kerajaannya. Dia bersinggah di sini, melihat, merencanakan di sini. Merencanakan apa tuh? Untuk ke Karawang. Oh, sama prajuritnya mungkin. Iya, Oh gitu. tentu saja. Mereka semua duduk di sini di bawah pohon, berkumpul. Pohon ini hanya satu-satunya atau dulu ada selain ini? Dulu ada, Oh ada lagi selain ini. tapi yang tersisa tinggal ini. Oh iya. Kami tahunya air itu ditimbulkan oleh seseorang. Ternyata memang air itu memang sudah ada, Bukan, tapi diperbesar gitu ya. ya. Dulu Berarti mata air hanya ini, setetes demi setetes muncul ya. ketika dia berdoa, meminta kepada yang kuasa. Lalu seketika air itu menjadi besar. Berarti beliau juga tahu ya kalau di sini ada mata air yang. Ya, tahu. Kenapa harus memilih mata air yang di sini nggak yang lain? Mungkin ada tempat lain. Karena di sini yang terpilih mempunyai perbedaan dari yang lain. Oh, mungkin kandungan airnya berbeda ya. Bisa terjadi. Tingkat kejernihannya waktu dulu sangat berbeda. Sehingga Itu yang dari Galuh itu misinya untuk apa? Memata-matai berarti ya. Kalau gitu. ya, untuk melihat sama dengan memata-matai kerajaan yang lain, terutama yang ada di Karawang. Sempat beristirahat dulu di sini. Ya, istirahat di sini bersama para punggawanya. Itu setelah terjadi air ini atau sebelum dia? Sesudah. Berarti baru-baru ini ya. Tapi yang pasti air ini jauh sebelum Raden Kian Santang datang ke sini. Sangat jauh waktunya. Oh, sudah ada. Ya, Tapi kecil. sangat kecil. Sampai tidak terlihat oleh yang lain. Setelah Raden Kian Santang pergi, banyak juga yang beristirahat di sini. Seperti para punggawa-punggawa kerajaan dari Pajajaran.
juga bersinggah di sini. Kenapa kau harus di sini sih? Nggak ada tempat lain? Karena tempat ini dekat dengan kota, Oh, wilayah yang lain, ke sana ke sini. Jadi ini di tengah-tengah. Ke Galuh dekat, ke Karawang dekat. Ke Pajajaran juga dekat ya? Galuh dekat. Tidak jauh. Jadi tempat ini cukup bagus untuk bersinggah dan merencanakan sesuatu. Ada mustikanya di sini? Pusaka gitu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi di sini banyak yang menghuni sekarang. Mereka dari siapa aja tuh? Kenapa bisa sampai ada di sini? Yang dulu pernah mengikuti Raden Kian Santang juga suka di sini, tapi tidak bertempat di sini. Hanya bersemedi dan mengambil air wudhu di sini. Jin Muslim berarti ya? Ya, Itu yang dari muridnya Syekh Kuro juga pernah di sini lama di berarti. sini Ya? juga. Itu paling lama ya? Ya, Dia ngapain aja? Kenapa harus di sini? dia mengemban tugas dari Syekh yang tidak diketahui oleh yang lain termasuk bangsa kami. Itu sangat rahasia. Oh ya. Dia ambil air wudhu di sini dan bersujud di sini, sholat dan membacakan kitab suci. Membacakan kitab suci. Oh. Jadi di sini mungkin tempatnya. Guys, apa tuh? Ini ada yang mau ditanya nggak? Amus, sok tanya. Menurut cerita di sini aja, tanya-tanya. Assalamualaikum. Sinkronisasinya. Waalaikumsalam. Ya, saya sedikit bertanya tentang tempat ini. Kalau dulu memang keluar air besar ya. Nah, untuk sekian zaman, beranya zaman, kenapa sekarang semakin surut untuk air di sini? Bahkan untuk perairan pun. Karena niat kalian ada yang pernah meminta ke tempat ini. Lalu air itu menjadi surut. Dulunya niatnya untuk mengambil, membasuh, untuk berwudu. Tapi ada yang meminta tempat ini, bukan meminta kepada yang kuasa. Oh, sudah jelas. Dari niat saja sudah terlihat. Dan ini tidak mau disalahgunakan. Kenapa airnya tidak ada? Jadi dulunya ini air diadakan untuk tempat wudhu dan melaksanakan sholat. Tapi pernah ada manusia mungkin tanpa sepengetahuan pengurus meminta hal-hal yang tidak sesuai dengan jalur. Karena yang di mulut dan yang di hati, yang di pikiran berbeda Iya. dengan apa yang diucapkan dengan yang berjaga di sini. Iya, iya, iya. Jadi mereka meneliti, memerhatikan berarti. Memerhatikan. Jangan salahkan tempat ini kalau tidak ada lagi airnya. Kalau di batu itu di bawah itu seperti ada telapak kaki. Apakah benar itu untuk telapak kaki atau apa? Telapak kaki siapa tuh? Bisa ada telapak kaki itu. Itu telapak kaki Raden. Bekas Ketika apa? sedang mengambil air membasuh muka.
Ditambah lagi dengan murid Syekh Guru. Jadi semakin terlihat karena dulu tidak terlihat. Hanya garis saja. Hanya retakan saja. Ketika ditambah oleh murid Syekh Guru saat mengambil air wudhu di situ. Semakin sering terinjak berarti. Jadi lama-lama jadi jelas mungkin maksudnya. Satu injakan itu ya. Iya kan satu injak mungkin. Yang paling lama di sini adalah dari murid Syekh Guru katanya paling lama tinggal di sini. Gitu. Jadi sholat gitu di sini. Iya sih karena adem tempatnya. Kalau dulu memang ini air ini digunakan untuk perairan pesawahan masyarakat. Namun karena sekarang sangat Tidak berkurang. melarang kalau untuk kepentingan bersama. Pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sekali saja salah melangkah akan hilang. Ini sudah terlanjur, tapi sebenarnya masih ada di dalam airnya. Namun dia tidak mau keluar karena ada yang menyalahgunakannya. Sumber airnya memang besar di bawah. Iya. Oh besar ya sumber airnya berarti ya. Karena dulu memang cukup besar sampai bisa memenuhi wilayah sini, kebutuhan wilayah sini untuk pengairan, minum dan yang lainnya. Ternyata Itu dari cukup untuk semuanya. itu berapa banyak dulu yang dari kerajaan Galuh singgah di sini? Karena tugasnya hanya untuk memata-matai, jadi tidak banyak. Hanya sekitar 10. Oh Itu 10. juga tidak memakai pakaian kerajaan karena takut ketahuan. Terus pertanyaan saya kenapa Aki bisa tahu? Karena pandangan dan kekuatan dia juga berbeda. Oh, Asalnya oh ya. aku bertanya, Oh dia bisa dialog sama Aki juga Iya. berarti. Oh. dia mempunyai kekuatan yang lebih. Terus kenapa Aki bisa tahu dari dulu ada kejadian-kejadian itu? Aki ini siapa kok bisa tahu? Yang suka berdoa di sini, Oh, yang dulu mengikuti murid dari Syekh Guru. oh gitu. Berarti dari Muslim, dari jin Muslim. Yang nggak baiknya ada. Ada di luar. Ini semua ada batasnya dan ada pintu gerbangnya. Di luar pintu gerbang itu banyak yang berkeliaran. Mereka yang menghasut dari saudara-saudara kalian yang meminta ke tempat ini. Dipengaruhi ya Ki? Ya, memang niat awalnya cukup bagus untuk berdoa, mencari ketenangan, kehusuan. Tetapi sampainya di sini, dia terlena oleh bujukannya. Tapi kami membiarkan karena itu sudah tujuan. Tidak membelokkannya lagi. Apalagi tanya? Sok 3 pertanyaan Banyak lagi. juga yang suka berdoa di sini dari bangsa kami. Tapi hanya berdoa, tidak meminta ke tempat ini. Sok 3 pertanyaan apa? Bagaimana caranya air ini bisa kembali seperti
sebelumnya besar karena dulu mengalir? Tidak bisa lagi. Kenapa alasannya tidak bisa? Air ini besar lagi. Ya. Banyak yang tersesat lagi. Banyak yang meminta lagi maksudnya. Iya. Gitu. Ya kalau maksud dari kami kan kenapa ingin air ini besar agar bisa mencukupi perairan Ya, untuk kebutuhan memang. masyarakat gitu. Tapi kalau air ini besar, mengalir, tiada habis lagi. Banyak manusia-manusia yang melihat bahwa air ini mengandung kekuatan, dan akhirnya salah langkah. Kenapa sekarang tidak ada? Karena itu silakan kamu beritahu saudara-saudara kalian yang lain. Kenapa air ini bisa habis? Karena ada yang salah melangkah. Bukan hanya satu dua, banyak. Tetapi tidak pernah menyebutkannya, memakai mulut, tapi dengan hati dan pikirannya. Iya. Makasih banyak ya. Terima kasih sudah membantu. Sama-sama. Iya. Saya menitip pesan, silakan jika ingin dipakai untuk kebutuhan, asal dengan kebaikan. Kalau dipakai untuk berdoa, meminta sama yang kuasa, hanya untuk mencari kehusuan, silakan. Kami mendukung. Ya, jadi Begitu saja pesanku. ya, terima Sampaikan. kasih. Terima kasih. Belakang. Mohon Iya. untuk Iya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang. Pegang. Jadi ternyata seperti itu ya. Jadi ternyata air ini tuh dia tidak mau kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu maksudnya pemujaan ya. Pemujaan itu jadi orang meminta kepada air gitu. Nah, itu sangat bagus karena di sini dominan banyak yang menjaganya itu dari muslim ya. Dan memang dianjurkan bukan untuk pesugihan di sini ya, tapi untuk bertawasul di sini. Jadi intinya untuk media apa ya? Media untuk mencari ketenangan gitu ya, mencari ketenangan. Jadi hanya lokasi untuk mencari ketenangan aja, bukan untuk meminta sesuatu apa-apa gitu. Nah, dulunya air ini ternyata besar ya. Ternyata dulunya air ini besar sampai meluap ke atas. Lihat. Sekarang sedang surut nih, jadi surut. Tapi bukan tidak mungkin sih, mungkin saja bisa kembali lagi, besar lagi airnya, bisa saja kembali besar lagi seperti dulu. Ini kita ambil hikmahnya aja. Kita boleh berziarah kemanapun, tetapi jangan sampai memuja tempat ziarah itu, ya. Karena sejatinya kita berziarah itu mendoakan ahli wilayah atau mendoakan almarhum yang pernah singgah di situ atau yang dimakamkan di situ. Kita mendoakan beliau. Bukan kita meminta sesuatu kepada tempatnya, itu salah ya. Nah, seperti itu mungkin. Tapi di sini ternyata memang baik ya, karena dipakai untuk berdoa. Tetapi ada satu orang yang salah meminta, akhirnya ditegur gitu. Nah, berarti tempat ini bagus ya. Berarti bagus tempat ini, insya Allah. Itu aja mungkin untuk malam ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.